Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melakukan coding untuk penyelesaian kasus jumlah produksi pada PT ABC yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita selesaikan ya, tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, yang pertama mengimpor library, menentukan variabel kasus, menentukan rank himpunan fasi, membuat grafik, menginput nilai kasus, menentukan derajat keanggotaan, menentukan rule base, memodelkan rule base dan inferensi Tsukamoto, kemudian deklasifikasi. Karena di sini kita menggunakan metode Tsukamoto, jadi inferensi yang digunakan di sini sesuai dengan metode yang digunakan. Nah, baik, kita langsung masuk pada mengimpor library. Jadi yang pertama kita harus mengimpor library NumPy, S-NumPy, kemudian impor skfuzzy, fuzz, kemudian mengimpor matplotlib, .pyplot, plt. Oke, kita jalankan. Oke ya, sudah. Nah, terus kita melangkah ke menentukan variabel kasus. Nah, pada kasus sebelumnya kita memiliki variabel ya, memiliki 3 variabel. Variabel permintaan ini memiliki 2 himpunan, sedikit dan banyak, kemudian persediaan, sedikit dan banyak juga, dan produksi, yaitu berkurang dan bertambah. Nah, tuh. Nah, kita modelkan dulu. Kemudian di sini untuk permintaan ya, permintaan itu dari 0, kemudian dari 0 ya, ketika misalkan tidak memproduksi, kemudian produksi minimumnya 1000, produksi maksimumnya 5000, kemudian persediaan minimum 100, kemudian maksimum 600, produksi 2000, kemudian maksimum produksi 7000. Nah, ini yang kemudian dijadikan domain ya pada saat kita menentukan himpunan fasinya ya, variabelnya dulu sih. Kita tentukan variabelnya, variabel permintaan sama dengan, nah di sini kita menggunakan library NumPy dengan kode np arrange, kemudian tadi 0, kemudian nah jumlah 1000 dengan 5000. Nah di sini 6000 ya, jadi kita jumlahkan untuk mengambil range rentang minimum dengan maksimumnya, berarti 6000, kemudian 1. Nah 1 yang merupakan nilai tertinggi dari nilai fuzzy-nya. Oke, permintaan sudah, persediaan. Sekarang persediaan dengan np arrange tadi 0, kemudian nih 100 tambah 600 700 ya. Demikian juga dengan ini nanti 2000 tambah 7000 9000 ya. Jadi tadi 100 tambah 600 menjadi 700, kemudian 1 ya. Kemudian produksi sama dengan np arrange
kemudian 0, 2000 tambah 2000 tambah 7000 tadi sama dengan 9000, kemudian 1. Oke. Kita jalankan, sudah. Selanjutnya kita menentukan range himpunan fasi. Nah, untuk menentukan range himpunan fasi ini, tadi kalau misalkan permintaan ada 2 ya, ada sedikit dengan banyak, persediaan juga ada sedikit dengan banyak, produksi juga ada sedikit dengan banyak. Produksi bertambah dengan berkurang. Nah, untuk permintaan sedikit kita berikan variabel permintaan sedikit sama dengan di sini was. Jadi kodenya adalah fast, terus trap MF, trapezium membership function, kemudian permintaan. Nah, di sini tadi permintaan, kita lihat grafiknya. Jadi permintaan itu di sini ya. Di sini 1000, 5000. Untuk sedikit di sini ada 0 sampai 1000 sampai 5000. Kemudian untuk yang bagian banyak kemudian 1000, 5000 sampai batas setelah 5000. Nah, itu yang akan dimodelkan. Nah, di sini kita masukkan ya, di sini kita menuliskan 0,0. Nah, terus tadi yang minimumnya adalah 1000, kemudian maksimumnya adalah 5000 untuk yang sedikit ya, himpunan sedikit dari permintaan. Kemudian permintaan banyak ya, banyak di sini fast, trap MF, kemudian permintaan. Nah, di sini kita mengambil tadi ya untuk grafik dari himpunan banyak. Di sini 1000, 5000 sampai batas merah. Jadi setelah 5000 ya di sini 6000. Jadi 1000, 5000, 6000, karena dia sudah konstan jadi diberikan nilai 6000. Kalau tadi di sini batas dia konstan adalah nilai 0-nya ya. Kemudian di sini dia konstan pada nilai 6000-nya ya. Nah, setelah itu himpunan fasi permintaan sudah. Sekarang persediaan sedikit sama dengan fast, trap membership function, persediaan, koma, kurung siku. Nah, di situ kan tadi 0 ya. Di sini tadi 0, kemudian 1000 persediaan ya. Untuk persediaan, ini persediaan 00, 1000, 6000. Jadi 1000, 6000 batasnya. Jadi 00 terus 100 ya. 100, 600. Nah, untuk persediaan sedikit. Nah, kemudian persediaan banyak sama dengan fast, trap MF, persediaan, kemudian di situ tadi 100, 600, kemudian 700 konstan. Nah, 2 kali kita tulis 700 karena dia konstan. Nah, dia merupakan himpunan banyak dari persediaan. Nah, selanjutnya sudah 2 variabel. Sekarang variabel produksi bertambah dengan berkurang.
kita asumsikan yang berkurang. Produksi KR sama dengan faz trap MF produksi. Kemudian tadi itu produksi. Nah, ini produksi. Jadi dia 00, 2000, 7000, kemudian 2000, 7000, kemudian 9000 ya. Pada yang konstan di sini adalah pada saat dia 00 nilai X-nya, kemudian di sini pada saat nilai X-nya itu sekitar 9000 ya. 2000 penambahannya ini kan jaraknya sama 2000. Jadi dituliskan 0,0 seperti tadi ya, 2000, 7000. Oke, kemudian produksi bertambah ya, bertambah sama dengan faz trap MF produksi, kemudian batasnya tadi 2000, 7000, kemudian 9000, konstan dia. Oke, kita jalankan. Tidak ada error. Nah, selanjutnya sudah menentukan variabel ya. Jadi variabelnya sudah lengkap. Untuk variabel permintaan, dia memiliki 2 himpunan, sedikit dengan banyak, kemudian persediaan sedikit dengan banyak juga, kemudian produksi kurang dengan bertambah. Nah, berarti variabel dengan himpunannya sudah lengkap untuk range dari setiap model kurvanya. Nah, sekarang kita membuat grafik dari himpunan fasinya. Nah, grafiknya di sini fit ya. Kita memiliki 3 grafik ya, karena 3 variabel, AX0, AX1, AX2 ya. Jadi merupakan grafik yang akan kita buat dengan fungsi ya, PLT subplot pakai S ya. Kemudian end rows-nya juga, row-nya juga pakai S sama dengan 3 karena ada 3. Kemudian fixed size sama dengan 8,9. Jadi ini merupakan ketinggiannya ya, kemudian dari ininya size-nya, rows dengan kolomnya ya. Jadi rows-nya kan yang vertikal ya, kemudian kolomnya yang horizontal. Nah, kemudian berikutnya itu kita modelkan setiap gambarnya. X0 plot permintaan ya, untuk variabel permintaan. Jadi kita buatkan masing-masing setiap grafik permintaan, persediaan dengan produksi. Permintaan, kemudian himpunan permintaan ada 2, permintaan sedikit ya. Kemudian jadi B ini adalah simbolnya, simbol pengurutannya ya, line width, ini merupakan ketebalan dari garis yang akan membuat kurva tersebut. Label sama dengan
sedikit ya. Oke, kemudian AX0 plot, karena di sini kan dua himpunan ya, jadi kita menuliskan juga dua kali permintaan, koma permintaan banyak, kemudian kodenya G, line width sama dengan 1,5, label banyak. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan judul atau title dari grafiknya. AX0 set title permintaan. Oke. Kemudian AX0 legend untuk memberikan pewarnaan ya nanti pada setiap kurvanya, karena satu kurva permintaan itu kan ada dua himpunan, ada sedikit dengan banyak. Nah, berarti untuk sedikit dan banyak ini legendnya ini berfungsi untuk memberikan pewarnaan yang berbeda. Oke, selesai untuk variabel yang pertama. Sekarang grafik untuk variabel yang kedua, AX1. AX1 salah nih, plot persediaan, kemudian persediaan sedikit, kemudian berkode B, line width ukuran barisnya, label di sini juga sama ya, sedikit. Nah, saya juga kalau mau copy paste untuk membuatnya lebih mudah diingat ya, nah kita ketik saja, nggak usah di copy paste. Kemudian persediaan himpunan banyak, G, line width sama dengan 1,5, label sama dengan banyak. Oke. Nah, kemudian kita set title AX1, set title persediaan title persediaan. Nah, setelah itu AX1 region. Oke. Berikutnya untuk variabel yang ketiga, jadi grafik ketiga AX2 titik plot produksi, produksi dikit, B, line width dengan 1,5, label sama dengan bertambah ya. Di sini kan produksi tadi bertambah ya, berkurang. Di sini persediaan produksi kurang ya, berkurang. Kemudian AX2 plot produksi bertambah, TB tadi ya,
sih sebelumnya TB nya. Kita samakan saja G, kemudian line width 1,5, label sama dengan bertambah. Oke, sekarang kita set judul grafiknya sama grafiknya. Produksi ya, produksi, kemudian AX2 Legend. Oke. Nah, sekarang kita mau mengatur bagaimana caranya supaya nanti kan tadi itu ada pemilihan bagian kiri, bagian atas yang konstan ya. Kalau untuk himpunan sedikit, kita lihat lagi. Kalau misalkan untuk yang himpunan sedikit ini, atau yang berada pada paling kiri lah, berada paling kiri, berarti dia left top gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan dia artinya kalau misalkan yang kiri yang kita aksesnya itu adalah sedikit, nah maka yang aktif ini bagian yang kiri. Kemudian kalau misalkan banyak, maka yang kanan, ataukah dia berkurang, nah ini yang aktif bagian kirinya. Kemudian kalau bertambah yang bagian kanan. Nah, berarti for AX, karena di sini kita memiliki range pada AX0, AX1, AX2. Kemudian AX spine top, kemudian set visible. Jadi kita mengatur ya supaya nanti pada saat kita menampilkan grafiknya akan diperlihatkan pada bagian yang kiri, bagian atas. Kalau misalkan pada AX-nya masing-masing ya, AX0, AX1, AX2, nah itu akan dimunculkan dengan nilai yang berbeda antara yang konstan terus turun, terus ada naik terus konstan ya. Jadi nanti akan terdapat perbedaannya. Di sini ada pemilihan yang dilakukan. Ax pines right ya, right. Nah yang kanan jadi atas kanan ya. Nah, kemudian visible false, AX get, AX axis, X axis, X axis, X axis, tick bottom, di sini tick bottom, terus salah ya, AX get, Y axis. Jadi untuk menentukan koordinatnya ya pada sumbu X dan sumbu Y, tick
left, masih ada sintaksnya yang invalid ya. Kita PLT type layout untuk memunculkan grafiknya, kita shift enter, masih ada yang salah. Oh iya, kita oke, sudah kelihatan. Nah, ini dia yang sudah kita gambar. Nah, di sini tadi untuk title dari permintaan, kemudian legend yang membedakan antara warna, himpunan sedikit dengan banyak ya. Untuk variabel permintaan, kemudian persediaan dan produksi. Nah, masing-masing sudah dengan ininya. Nah, tadi kan kalau kita set ya, minimumnya itu 1000, 4000, 5000 maksimumnya. Kemudian konstannya nanti pada titik 6000. Nah, ini juga pada titik 0 atau lebih kecil dari 1000 ini dia konstan. Nah, begitu juga untuk persediaan 100 dengan 600. Dia titik minimum maksimumnya. Kemudian untuk variabel produksi 2000 sebagai minimum, kemudian maksimumnya adalah 8000. Nah, demikian untuk pembuatan grafik himpunan fasinya. Nah, untuk menginput nilai kasus sampai defasifikasi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.